Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan lanjutkan pelajaran kita dalam kitab At-Tuhfatul Washabiyah. Sekarang kita masih pada bab al-maf'ulul mutlaq. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas definisinya. Dia adalah masdar mansub yang dinasab dan memiliki 3 fungsi. Yang pertama, al-mu'akkidu li'amilihi, menguatkan amilnya. Yang kedua, menjelaskan jenisnya. Yang ketiga, bilangannya. Dia dinamakan maf'ul mutlak karena dia umum ya, mutlak artinya umum. Jadi ketika dikatakan maf'ul saja, maka yang dimaksud adalah maf'ul mutlak. Adapun yang lainnya diikat dengan huruf jar, maf'ul bihi, lahu, fihi, ma'ahu, yaitu dia ma'ah, zorof ya, diikat dengan alat. Oke, perhatikan di sini pensyarah akan menjelaskan fungsi dari maf'ul mutlak satu persatu. Qala syarih hafidhullah ta'ala fa qawluhum al-mu'akkidu li'amilihi ila akhirih ay annal maf'ulal mutlaqa ala thalathati aqsamin. Perkataan mereka para ulama nahwu, maf'ul mutlak adalah fungsi yang pertama al-mu'akkidu li'amilihi, menguatkan amilnya. Amil di sini yaitu fi'il ya. Menguatkan amilnya apa maksudnya? Fi'il. Amil pengaruh. Fi'il dia yang mempengaruhi. Menguatkan amilnya itu menguatkan fi'il. Annal maf'ulal mutlaqa ala thalathati aqsamin, bahwasanya maf'ul mutlak ada 3 pembagian. Yang pertama al-mu'akkidu li'amilihi, yang menguatkan amilnya. Perhatikan ini definisinya, karena di Mukhtarat tidak ada definisinya. Wa huwa alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu minal hadathi min ghairi ziyadatin ala dhalik. Definisinya adalah udah di stabilo, alladhi yadullu ala ma dalla alaihi amiluhu minal hadath. Alladhi, yang yadullu, menunjukkan, yang menunjukkan ala ma dalla alaihi amiluhu, yang menunjukkan atas apa yang ditunjuk oleh amilnya. Yang menunjukkan atas apa yang ditunjuk oleh amilnya. Minal hadath, dari kejadian. Min ghairi ziyadatin, tanpa penambahan. Ala dzalik, atas hal itu. Ini dia definisi al-mu'akkidu li'amilihi. Contohnya qama Zaidun qiyaman. Zaid benar-benar telah berdiri. Karena di situ ada qiyaman, maf'ul mutlak yang tugasnya untuk menguatkan amilnya. Coba, tadi apa definisinya? Madalla ala, belum.
Ala ma yadullu apa? Alaihi. Mana ini enggak ada suaranya? Amiluhu min hadatsin. Terus min ghairi ziyadatin ala dzalik. Oke. Al-muakkidu li'amilihi. Kita kasih contoh tadi apa? Qama Zaidun qiyaman. Maf'ul mutlaknya yang mana? Qiyaman. Oke, kita lihat. Kita selaraskan, cocokkan dengan definisinya. Madalla ala ma yadullu alaihi amiluhu. Qiyaman dia maf'ul mutlak yang fungsinya al-muakkidu li'amilihi, menguatkan amilnya. Menguatkan amilnya ini. Coba lihat. Madalla ala ma yadullu alaihi amiluhu. Apa-apa yang menunjukkan, bukan ma ya di situ, alladzi. Yang menunjukkan atas apa yang ditunjuk oleh amilnya. Ana tulis aja biar enak. Yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh siapa? Oleh amilnya. Berupa kejadian. Oke, lihat. Qama Zaidun qiyaman. Ini qiyaman menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya. Jadi memang benar-benar berdiri. Sebagai penguat. Menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Berupa kejadian yaitu berdiri. Jadi ini koma udah menunjukkan berdiri, qiyaman ditambah lagi menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya, berarti sebagai penguat dia. Paham? Ana ulangin, koma dia sudah menunjukkan berdiri. Qiyaman menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya. Menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya, berarti dikuatkan lagi. Koma Zaidun qiyaman berarti artinya apa? Zaid benar-benar berdiri. Paham insyaallah? Zaid benar-benar berdiri. Karena koma sudah menunjukkan berdiri, ditambah lagi qiyaman menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya. Berdiri lagi berarti benar-benar berdiri. Enggak setengah-setengah. Bukan pembantunya Zaid yang berdiri, karena kalau orang Arab itu ketika ngomong koma Zaidun, dia akan bersangka mungkin yang berdiri orang tuanya, mungkin yang berdiri kakeknya, mungkin yang berdiri pembantunya. Tapi kalau dikatakan qama Zaidun qiyaman, oh berarti Zaid yang berdiri memang. Misalnya Zaid lumpuh, kena stroke gitu kan. Ketika ada orang mengatakan qama Zaidun, Zaid kan stroke, masa berdiri? Paling yang berdiri pembantunya. Tapi ternyata memang ada keajaiban. Misal dia setelah melakukan sedekah 1 miliar, misal bangun pondok pesantren, masjid, keajaiban qama Zaidun qiyaman, langsung pada kaget orang. Berarti benar-benar Zaid yang berdiri. Karena ada qiyaman di situ, maf'ul mutlak yang tugasnya al-muakkidu li'amilihi, menguatkan amilnya. Apa definisinya? Yang menunjukkan atas apa yang ditunjukkan oleh amilnya. Berarti apa? Amil udah menunjukkan berdiri, ditambah lagi qiyaman menunjukkan atas apa yang ditunjukkan amilnya, tambah dikuatkan lagi. Paham insyaallah? Udah paham ini ya? Mulai jelas kan kalau seperti ini? Min ghairi ziyadatin, tanpa tambahan. Maksudnya apa tanpa tambahan? Dia tugasnya hanya menguatkan saja. Hanya menguatkan tanpa tambahan, yaitu maksudnya tidak menunjukkan bilangan, tidak menunjukkan bilangan, tidak juga tata cara. Jadi dia hanya menguatkan tok udah. Tidak menunjukkan bilangan. Ketika orang mengatakan qama Zaidun qiyaman, itu tidak menunjukkan kalau berdirinya dia 2 kali, 3 kali, tidak. Hanya menguatkan saja. Juga tidak menunjukkan tata cara.
tidak menunjukkan Z berdirinya seperti dekta, Z berdirinya seperti azam, tidak. Udah pokoknya dia hanya menguatkan saja. Paham insyaallah? Berarti dia hanya menguatkan min ghairi ziyadah, tanpa tambahan, yaitu tanpa menunjukkan bilangan dan tata cara. Hanya menguatkan murni, hanya menguatkan saja. Qama Zaidun qiyaman. Wa qawlu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa dengan sebenar-benarnya. Kallama apa i'rabnya? Fi'il madi. Allahu Musa maf'ul bi, takliman maf'ul mutlak. Jadi di sini memang benar-benar Allah berbicara kepada Nabi Musa. Lihat, kalau nggak ada takliman, wa kallamallahu Musa, itu orang-orang yang berkeyakinan Allah tidak memiliki berbicara, Allah tidak bersuara, itu pasti akan mengingkarinya. Nanti antum akan mempelajari di akidah. Tapi ketika ada takliman, wa kallamallahu Musa takliman, itu orang-orang nggak bisa berkutik deh. Sudah diam dia, membisu. Karena pasti ini kallamallahu Musa takliman, memang benar-benar Allah yang berbicara. Benar-benar Allah yang berbicara karena ada takliman sebagai penguat. Fakullun min qama wa kallama fi'lun madin dalla ala husuli hadatsin. Perhatikan harakat terjemahan. Wa huwal qiyamu wat taklimu wa kullun min qiyaman wat takliman maf'ulun mutlaqun dalla ala ta'kidi dzarikal hadathi wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan. Perhatikan, fakullun min qama wa kallama, maka setiap dari qama dan kallama dia fi'il madi. Qama fi'il madi, kallama fi'il madi. Dalla ala husuli hadatsin, menunjukkan atas terjadinya kejadian. Husul terjadinya, hadats kejadian. Apa itu? Qiyam berdiri, taklim berbicara. Ya, qama artinya berdiri. Kallama artinya apa? Berbicara. Wa kullun min qiyaman wa takliman, dan setiap dari qiyaman dan takliman. Ini berarti yang maf'ul mutlaknya nih. Dia sebagai maf'ul mutlak. Dalla ala ta'kidi dalikal hadas, menunjukkan atas penguatan kejadian ini. Tadi kan qama Zaidun qiyaman. Qiyaman dia sebagai penguat dari qama. Benar-benar berdiri si Zaid. Bukan pembantunya, bukan tangan kanannya, bukan anaknya, bukan istrinya. Zaid yang berdiri. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah benar-benar berbicara kepada Nabi Musa. Bukan malaikatnya, bukan ini, bukan itu. Allah yang berbicara. Berarti Allah memiliki sifat berbicara. Maf'ul mutlak dalla ala ta'kidi dzalikal hadath. Maf'ul mutlak menunjukkan atas penguatan kejadian ini. Kejadian itu. Wa annahu hasala min fa'ilihi haqiqatan, dan bahwasannya terjadi dari pelakunya dengan sebenarnya. Kayak tadi, Zaid yang benar-benar dia yang berdiri, Allah yang benar-benar yang berbicara. Terjadi dari pelakunya sebenarnya, secara hakiki. Asani, fungsi yang kedua, al-mubayyinu li naw'i amilihi, menjelaskan jenis amilnya. Tadi amil apa yang dimaksud? Fi'il. Jangan sampai lupa itu. Karena kalau antum nggak tulis nanti lupa, bingung nanti amil apa amil. Malah dikira amil fa'il lagi nanti. Dikira amil fa'il. Padahal amil di sini apa? Fi'il. Menjelaskan jenis fi'ilnya. Kayak tadi. Kayak mungkin antum di muhtarat, darabtu Zaidan darban syadidan, ya, menjelaskan pukulannya. Kan pukulan apa? Fi'il atau fa'il? Fi'il. Pukulannya keras.
pukulannya seperti pukulan Mike Tyson misal, pukulannya seperti pukulan Muhammad Ali. Menjelaskan jenis amilnya, menjelaskan jenis fiilnya. Lihat definisinya di sini. Ada definisinya, perhatikan. Alladzi yadullu 'alal hay'ati allati sadara 'alaiha al-fi'lu. Menjelaskan jenis amilnya, definisinya adalah alladzi yadullu, yang menunjukkan, alal hay'ah, atas keadaan. Atas keadaan allati sadara 'alaiha al-fi'lu, yang muncul atasnya perbuatan. Yang menunjukkan atas keadaan yang muncul atasnya perbuatan. Kalau definisi malah makin pusing ya, mumet ya. Tapi kalau biasanya kalau anak habis tulis begini mudah deh. Mau ditulis gak? Tulis. Langsung aja bahasa Indonesianya. Apa tadi? Alladzi yadullu, yang menunjukkan atas keadaan atau tata cara gitu kan, yang menunjukkan atasnya perbuatan, banyak atasnya. Perbuatan. Tadi dorobtu dorban syadidan, aku telah memukul dengan pukulan yang kencang, keras. Oke. Dorban syadidan, dorobtu dorban syadidan. Dorob apa i'rabnya? Fi'il madhi itu fa'il. Dorban maf'ul mutlak. Ingat, syadidan apa dia? Na'at, ahsan. Ingat, dorban maf'ul mutlak. Baru kita belajar ini. Belum selesai. Minto ya maf'ul mutlak. Oke, lihat di sini. Antum Azam siapa namanya? Abdul Halim, kelihatan enggak? Pindah ke sini kalau enggak kelihatan. Teman tanya. Oke. Dorobtu dorban syadidan. Antum fokus ke sini. Aku telah memukul dengan pukulan yang kencang. Dorban syadidan, pukulan yang kencang itu menunjukkan keadaan. Tata cara, pukulannya tuh kencang gitu. Menunjukkan atas keadaan, pukulannya tuh kencang. Yang menunjukkan atas keadaan, tata cara yang menunjukkan atasnya perbuatan. Jadi ini menjelaskan jenis, menjelaskan keadaan, menjelaskan tata cara perbuatannya. Kalau pukulannya itu kencang, paham insyaallah? Nah itu saja. Yang menunjukkan atas keadaan, soal banyak sekali atasnya. Bikin pusing itu atasnya. Yang menunjukkan atas keadaan, yang menunjukkan atasnya perbuatan. Masya Allah, alhamdulillah. Wa jalastu fid darsi julusal muaddabi. Lihat di situ. Jalastu fid darsi julusal muaddabi. Coba kita i'rab. Jalas apa i'rabnya? Tu fid darsi muta'alliq bil fi'li. Julusa apa i'rabnya? Maf'ul mutlak, dan dia juga sebagai apa? Mudhaf al muaddabi mudhaf ilaihi. Masya Allah. Lihat, aku telah duduk di dalam pelajaran dengan duduk yang beradab, muaddab, dengan duduk yang beradab. Aku telah duduk dalam pelajaran dengan duduk yang beradab. Lihat, julusa. Dia menjelaskan keadaan, tata cara dari perbuatannya. Kalau aku duduknya tuh duduk yang beradab.
Bukan selonjoran, bukan senderan, bukan sambil tiduran, tapi duduk yang beradab. Berarti apa? Menjelaskan keadaan. Antum beradab gak? Beradab. Faruk beradab gak Faruk? Anak nanya, beradab gak? Beradab ya. Oke, lihat di sini. Fadorban maf'ulun mutlakun. Dorban dia maf'ul mutlak. Dalla biwasitati wasfihi alladhi ba'dahu. Lihat, dia maf'ul mutlak menunjukkan dengan perantara sifat yang setelahnya, yaitu syadidan. Dorban syadidan. Ala naw'id darbi, menunjukkan atas jenis pukulan. Alladhi waqa'a ala Zaidin, yang jatuh kepada Zaid. Wa annahu kana syadidan, bahwasanya pukulannya itu keras. Ya antum udah ana jelaskan di mukhtarat ya. Jadi kalau misalnya maf'ul mutlaknya saja, maka dia fungsinya yang pertama sebagai penguat ya Khalil. Apa Khalil? Penguat. Penguat doang. Kalau dia maf'ul mutlak saja, nggak ada lagi kata setelahnya, maka dia sebagai penguat. Tapi kalau setelah maf'ul mutlak ada sifat atau ada mudhof ilaihi, maka dia sebagai apa? Menjelaskan jenisnya. Paham insyaallah? Kalau setelah maf'ul mutlak ada sifat atau ada mudhof ilaihinya, maka dia fungsinya yang kedua, yaitu menjelaskan jenisnya. Kita lanjut. Wa mithluhu minat tanzili qawluhu jalla dzikruhu udhkurullaha dzikran katsiran, dan semisal dari Al-Qur'an firman Allah Ta'ala udhkurullaha dzikran katsiran. Masyaallah. Itu kalau diaman itu, kalau lagi khutbah itu begitu. Dzikran katsiran. Masyaallah. Ajib kan? Makanya antum nanti kalau misalnya kultum itu jangan alhamdulillah. Itu kata anak. Orang pada tidur kabur itu. Kasih itu terbelah. Kasih itu apa namanya? Mimbar itu sampai terbelah. Jangan ya aduh gimana. Uzkurullaha dzikran katsiran. Ingatlah Allah dengan ingatan yang banyak, yaitu banyaklah berzikir kepada Allah dengan banyak berzikir. Berzikirlah kepada Allah dengan banyak berzikir. Lihat di sini maf'ul mutlaknya mana? Zikron. Katsirannya itu dia naat ya. Berarti ingatlah Allah. Jenis, sifat, tata cara, yaitu dengan ingat yang banyak. Bukan ingat yang sedikit, bukan ingat yang lemah, tapi ingat yang banyak. Wa julusa maf'ulun mutlaqun. Dalla biwasitatil mudhafi ilaihi alladhi ba'dahu, dengan perantara mudhaf yang setelahnya, wa huwal muaddab, atas menunjukkan atas jenis duduk, alladhi hasala minal fa'ili, menunjukkan atas jenis duduk yang terjadi dari pelaku. Wa annahu kana julusa muaddabin, bahwasanya dia itu adalah duduk yang beradab. Mudah insyaallah ya. Kalau maf'ul mutlak setelah sifat atau mudhof ilaih, berarti dia fungsinya yang keberapa? Satu atau kedua? Kedua, menjelaskan jenisnya. Wa mithluhu minal kitabil azizi, contohnya dari Al-Qur'an, qauluhu jallat qudratuhu fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, maka kami mengazab mereka dengan azab aziz yang penuh keperkasaan, muqtadir dan penuh kemampuan. Iya. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, kami mengazab mereka dengan azab yang penuh keperkasaan, yang maha perkasa, muqtadir lagi maha penguasa.
dengan azab dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Ana ulangin, fa akhadnahum, kami mengazab mereka, akhza, dengan azab azizim muqtadir, dari yang maha perkasa lagi maha kuasa. Oke, di sini maf'ul mutlaqnya mana? Maf'ul mutlaqnya mana? Lihat mana yang mansub di situ. Akhda, udah pokoknya itu, lihat maf'ul mutlaq mansub, cari mansub udah, nggak usah apa nih, muqtadir kah, aziz kah, akhda, udah pokoknya mana lihat mansub udah mansub. Kan tadi kita dari awal udah bahas belum? Masdar mansub, udah cari mansub. Akhda, kami mengazab mereka, bagaimana azabnya? Dengan azab dari yang maha perkasa lagi maha kuasa, berarti azabnya dahsyat, bukan sembarangan azab. Oke, asal itu yang ketiga, al-mubayyinu li'adadi amilihi, menjelaskan bilangan amilnya, bilangan perbuatannya, berapa pukulan, berapa buka kali, berapa kali belajar, berapa kali murojaah, seperti itu. Menjelaskan bilangan amilnya. Lihat definisi di sini. Kalau di Mukhtarat apa itu? Nomor 3. Untuk menerangkan bilangan. Alladhi yadullu ala marrati wuqu'il fi'li. Alladhi yadullu, yang menunjukkan, ala marrati wuqu'il fi'li, atas beberapa terjadinya perbuatan. Menunjukkan atas beberapa terjadinya perbuatan. Berapa kali gitu? 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Beberapa kali? Nggak bisa. Contohnya lihat di sini. Dorobtu dorbatan. Aku telah memukul. Berarti dorbatan apa? 1 pukulan. Dorobtu dorbatan. Aku telah memukul 1 pukulan. Itu di Mukhtarat itu lebih komplit. Itu digabungkan dengan isim marroh. Ini dia isim marroh namanya. Kalau antum benar-benar paham menguasai Mukhtarat itu dia digabungkan dengan isim marroh. Cara membuatnya ikut wazan fa'latan. Mana coba Abdul Halim, ta'al. Mengikuti wazan apa? Fa'latan. Dibuka halaman 27. 27. Apa itu 27? Dibaca. Yang isi marroh paling bawah, kanan paling bawah. Sekali kejadian. Nah, itu dia isi marroh. Dorob tuh dorbatan. Nah, itu ada penjelasan itu. Mengikuti wazan fa'latan. Ada itu. Semua penjelasan tuh baca saja nanti. Murojaah lah. Murojaah makanya. Dorob tuh dorbatan. Aku telah memukul dengan 1 pukulan. Kalau 2 pukulan kasih musanna. Dorbatain. Kalau banyak pukulan berarti dikasih jamak. Jamak muannas salim. Dorobat. Ya, aku telah memukul dengan banyak pukulan. Gak tahu berapa pukulan. Dorobat. Ustaz, kalau 3 pukulan ya kasih 3. Gimana 3? Salasa dorobat. Arba'a dorobat. Khamsa, sitta, saba'a, thamani, tis'a, asyra dorobat. Seperti itu ya. Paham ini? Salasa dorobatin, arba'a dorobatin, khamsa dorobatin. Seperti itu. Nggak ada yang nulis ini. Masya Allah, pintar semua udah. Biarin. Anak aja nulis. Kharbat. Gimana itu cara nulis angkanya? Salasa dorobatin. Nggak ada di buku ini. Masa nggak tahu cara tulisannya? Tahu kan? Salasa dorobatin. Salasa dorobatin, 3 pukulan, 4 pukulan, 5 pukulan, seperti itu.
Fakullun min dorbatan wa dorbataini wa dorobatin, maka setiap dari dorbatan, dorbataini dan dorobatin dia adalah maf'ulun mutlaqun. Dalla ada di wuqu'il fi'li, menunjukkan atas bilangan terjadinya perbuatan. Wa annahu kana marratan aw marrataini aw marratin, bahwasannya pukulan itu terjadi marratan satu kali, dorbatan berarti satu kali, aw marrataini atau dua kali yaitu yang dorbataini, aw marratin atau beberapa kali itu yang ketiga dorobatin. Paham insyaallah? Wa mithluhu min kalamil bari jalla wa ala, dan semisalnya dari firman Allah Ta'ala, fadukkata dakkata wahidah, dan dibenturkan keduanya dengan satu benturan. Maf'ul mutlaq mana? Dakkatan. Paham insyaallah? Udah selesai ini kita. Lanjut ke anwa'ul maf'ulil mutlaq. Ini tambahan. Ini tambahan yang enggak ada di mukhtarat. Perhatikan fokus. Anwa'ul maf'ulil mutlaq ini tambahan yang tidak ada di mukhtarat. Ada enggak di mukhtarat? Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi kita istirahat dulu sampai jarum panjang angka 9. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.